membahas salah satu derivat dari asam karboksilat. Kalau kemarin kita sudah membahas dua ya, yaitu anhidrida sama halida asam. Nah, prinsipnya kemarin saya sudah bilang bahwa suatu karbonil, ya, itu ada yang dia berikatan H atau alkil, itu adalah aldehyde dan keton, tipe pertama. Tipe yang kedua adalah berikatan dengan Z. Z itu adalah suatu atom yang lebih elektronegatif. Dalam konteks ini kalau kita menggunakan ester, maka dia adalah OR. Yang selanjutnya nanti kita akan bahas amida. Ya, amida adalah N, ya, bisa NH, bisa NR. Tuh, ya. Nah, kita akan bahas ester terlebih dahulu. Ya, kemarin kan masih ingat tuh, ya, review kembali, ini karboksilat, ya, sudah dibahas uang kita. Ini asid klorida, sudah saya bahas, ini anhidrida. Untuk hari ini kita akan bahas dua ini, ester atau amida. Bergerak seperti ini. Ya. Apa yang kita bahas? Sama seperti biasanya, kita bahas mengenai tata nama. Suara saya terdengar jelas ya? Nggak jelas? Kedengar Kurang jelas? jelas, Kedengaran jelas, Pak. jelas Jelas. Bu. Afrilian soalnya gini-gini tadi. Jelas nggak? Jelas, Pak, jelas. Jelas ya? Oke. Nah, saya teruskan kembali. Ini saya sengaja pakai dua device karena saya khawatir kalau satu device itu lemot gitu. Nanti suara saya delay atau seperti apa. Suaranya itu nggak sinkron. Jadi supaya bebannya itu tidak tidak dibebankan pada satu device saja, saya split ya. Dan nanti saya mohon diingatkan kalau semuanya suara saya nggak kedengaran jelas. Ini juga saya cek, saya monitor bahwa apakah coretan saya itu sesuai dengan apa yang muncul di layar gitu. Ya. Jadi saya menggunakan dua layar ini sama-sama. Nah, kita teruskan kembali. Maka apa yang dibahas? Sama seperti sebelumnya. Kita bahas nomenklatur, kita bahas sifat fisik, kita bahas apa? Reaksi. Gitu. Ya, reaksi apa yang mungkin terjadi, apa yang unik gitu. Pada prinsipnya kita sudah bahas kemarin sedikit, yaitu reaksinya pada pada suatu turunan asam karboksilat yang dia general strukturnya seperti ini, pasti adalah substitusi, ya, substitusi apa? Substitusi hasil nukleofilik, ya, ada hasilnya karena dia melibatkan karbon di sini. Ya, itu akan kita bahas. Meskipun tadi kemarin sudah kita bahas, kita akan ulangi kembali. Ya, Z ini dalam konteks ini adalah OR. Maksud umumnya seperti ini, teman-teman sudah paham. Ada yang menyebut metil asetat. Jadi maksudnya seperti apa? Mereka memisahkan. Jadi ada secara nama trivia itu dia disebut di sini adalah metil, di sini adalah gugur asetat. Gitu. Ya. Ada juga yang siklik. Ya. Satu juga penamaan karbon alfa. Karbon alfa ngitungnya di sini ya. Ngitungnya alfa itu bukan yang di sini. Ini itu adalah ini gamma ya. Sehingga sehingga alfa dihitungnya adalah sebelahnya karbonil. Ini adalah alfa. Alfa, beta, gamma, ini apa sigma ya? Sigma karbon. Ya, coba kan yang seperti ini disebut dengan gugus lakton. Ya, ini gamma lakton, ini sigma lakton. Ini sudah kita bahas, hibridasinya sama, sp2, sudutnya 120, bentuknya planar, trigonal.
Permisi, Pak. Ya Hilda, kenapa Hilda? Mohon maaf, tadi yang sigma itu bukan sigma, Pak. Itu Itu apa? delta. Ini delta ya? Sigma itu Iya. gimana? Itu tuh delta ya? Sigma itu gimana Hilda? Salah ya? Saya nggak hafal kalau nama Latin seperti ini. Kalau segitiga itu bukan delta. Salah ya? Ya, nanti Iya, kita itu diskusikan. juga delta. Ini Kalau juga delta ya? sigma itu kayak angka, kayak huruf E. Gini dah. Iya. Apa? Biasanya di Berarti kayak gimana sih, matematika Vin? buat Sigma itu penjumlahan. huruf Latin sigma itu gimana? Bentuknya. Ah. Oh, gini. Enggak, gini. Iya. Iya. Ya sudahlah. Oh ya, saya salah. Saya terima kasih dikoreksi. Karena saya enggak. Oh, kayak simbol-simbol gini tuh ya. Kayak simbol asrama gitu ya. Iya. Kalau Betul, Pak. Betul. kalau kalau di Amerika, Pin, adalah kayak gitu. Kalau anak-anak suka nonton film-film teenager tuh pasti ada kayak gitu-gitu, Pin. Zaman saya teenager dulu saya suka nonton gitu-gitu soalnya. Oke, ya, terima kasih sudah dikoreksi. Ya, nah, saya teruskan lagi. Ini hubungannya sama stabilitas. Stabilitas ini hubungannya dengan resonansi. Kemarin sudah saya bahas dan ada beberapa soal yang berhubungan dengan resonansi. Semakin dia bisa beresonansi, maka dia akan semakin stabil. Ya, seperti yang sudah pernah kita bahas, bahwa konsep resonansi itu adalah proses konsep memindah-mindahkan beban. Ya, semakin beban itu ditanggung bersama, maka semakin stabillah dia gitu. Sehingga nanti semakin stabil, maka semakin unreaktif. Semakin tidak stabil, semakin reaktif kayak gitu. Ya, berkaitan dengan reaktivitas, ada yang masih ingat? Yang paling reaktif adalah masih ingat nggak diagram yang kemarin? Yang paling reaktif apa kemarin? Masih ingat nggak? Asil klorida ya, Pak ya? Oke, karena Cl gugus energi yang baik, kemudian selanjutnya adalah ada nggak ya diagram yang lain? Ya, jawabannya ada di sini. Ya, kemarin ini diagramnya masih tetap sama. Maka asam karboksilat dan ester itu setara. Ya. Klorida asam itu yang paling reaktif, diikuti dengan anhidrida. Setelah anhidrida apa? Eh, karboksilat dengan ester itu similar. Ya. Kemudian yang paling dia unreaktif, ya unreaktif, tidak reaktif adalah amina atau amida, sorry, amida. Ya. Semakin meningkat kebasaannya, semakin dia memungkinkan untuk proses resonansi, semakin dia memungkinkan untuk proses resonansi, semakin stabil, semakin tidak reaktif. Gitu ya. Oke. Ya. Belum ke nomenklatur. Ini slide-nya masih sama. Bahwa halida asam, ya, halida asam dibandingkan dengan ester, ya, dibandingkan dengan keton, ya, itu similar. Ya, kalau dibandingkan dengan amida, itu sudah beda. Sehingga berkaitan dengan boiling sama melting point itu berbeda-beda. Secara fisiknya. Solubilitasnya tergantung pada jumlah H. Sama seperti yang sebelumnya. Jumlah C, sorry. Oke. Nah, ini penamaan. Ya, penamaan. Yang paling sering adalah ada yang dia menyebut ada gugus hasilnya, ini gugus hasilnya. Ya. Gugus hasil tergantung jumlah D-nya. Kalau D-nya ada 2, itu disebut dengan astat. Sama seperti yang kita bahas kemarin pada awal-awal pertemuan di karboksilat. Gitu. Secara trivia. Kemudian ini gugus alkenya tergantung. Contoh ini adalah atil, asetat. Gitu. Nah, ini kita lihat lagi. Nah, ini adalah contoh.
Name the air accent group. Air accent itu pada di sini. Ini adalah grup etil. Ya, grup etil. Ini tersier butil. Ya, kasih nama gugus hasilnya. Kalau ini kan ic acid, karboksilat asid dengan at. Ya. Kalau ini kan etil asetat, tapi kalau namanya sebenarnya adalah etil etanoat. Ya. Kalau konteksnya ini sedikit berbeda karena dia ini substituen sendiri, sehingga sikloheksan ini harus dipisah dengan karboksilatnya. Ya, sikloheksan ini apa kayak gitu, sehingga sikloheksannya didulukan, kemudian yang ini tulisannya adalah karboksilat. Karboksilat, sehingga tersier butil, sikloheksan, karboksilat. Ya. Sama seperti yang tadi saya sampaikan bahwa nomenklatur ester itu sekali lagi mirip dengan asam karboksilat. Bedanya asam at itu diganti dengan OAT. Gitu. OAT-nya harus dipisah antara gugus alkilnya dengan gugus asilnya. Gugus asilnya itu jumlahnya berapa, gugus alkilnya jumlahnya berapa. Sehingga etil OAT, metil OAT gitu. Jadi contoh seperti ini. Ya, seperti ini metil pentanoat. Ya, ini panjang 1 2 3 4 5 kayak gitu. Metil pentanoat. Yang di sini ya 1 2 maka dia etil. Ya, tapi ini ada cabang, jadi 4 metil, etil 4 metil pentanoat. Ya, nah, seperti ini. Ini metil metanoat, metil etanoat, etil metanoat. Ya, cara cara penamaannya adalah memisahkan antara ini dengan ini. Dari sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Bagaimana sifat fisik? Ada pertanyaan? Tapi kan cukup mudah dipahami ya. Karena prinsipnya materinya masih mengulang daripada pertemuan yang kemarin. Kalau penamaan propionat, asetat, itu sama seperti yang sebelumnya sudah saya bilang. Format. Halogennya 1 format, halogennya 2 asetat. Halogennya 3 propionat. Kita nama trivial. Ini yang menarik. Ada nggak sih Pak bentuk ester yang unik? Saya yakin teman-teman sudah pernah membuat, pernah membau, pernah meng-create. Karena praktiknya udah lewat. Ada di sini. Oil of wintergreen. Sudah pernah membuat, namanya metil salisilat. Dengan mereaksikan asam salisilat dengan metanol. Hingga terjadi reaksi ester. Verifikasi pembentukan ester. Ya, pada sisi karboksilatnya. Kalau ini sama asetat, etil butirat itu bau ya. Verifikasi itu juga sama. Sudah pernah pegang dong. Ada yang sudah literasi iodimetri bareng saya? Pasti ada yang belum, ada yang sudah ya. Ini adalah sisi esternya. Pak, tapi kayaknya kita nggak membahas itu, Pak. Pak, tapi di konteks Bapak kemarin, yang dibahas adalah ini. Benar. Yang dibahas dalam literasi iodimetri, kita membahas ini. Di proses aplikasi. Ini senyawa kompleks ya. Dari ginkgo lidah. Ginkgo lidah.
Dari ginkgo. Kalau ini saya coba sederhana. Ya, teman-teman sudah pernah melakukan. Ini esterifikasi Fischer. Ya, materinya ini baru masuk, tapi teman-teman sudah melakukan semuanya. Ya, berubah asam karboksilat direaksikan dengan alkohol, berubah menjadi suatu ester. Mereaksikan asam asetat dengan etanol jadi etil asetat. Mereaksikan asam benzoat dengan metanol jadi metil benzoat. Mereaksikan asam salisilat kan tinggal dikasih OH di sini. Ya, jadi metil salisilat. Ya, prinsipnya teman-teman sudah paham semuanya harusnya. Makanya ini saya bahas, sintesis. Mekanisme reaksinya seperti ini. Jadi kalau mau mengaplikasikannya, silahkan. Ya. Asam kalau dari sini kita diskusi, coba ya. Fungsinya asam di sini untuk apa? H2SO4. Fungsinya H2SO4 kemarin pada waktu sintesis metil salisilat, H2SO4 fungsinya apa? Uh, untuk menciptakan suasana asam, Pak. Sebagai katalis mengenai asam. Nah, untuk apa diciptakan suasana asam? Protonasi, Pak. Protonasinya sebelah mana itu? Di O-nya karbonil. Ini yang dimaksud tadi, Hilda tadi, protonasi. Protonasi adalah pemberian H ya terhadap O karbonil. Kenapa ini penting? Karena ini membuat apa? Membuat karbonil yang ini itu menjadi semakin elektronegatif atau semakin dia reaktif. Kenapa? Karena ada keinginan untuk ikatan rangkapnya terlepas. Sehingga apa? Dia menjadi semakin reaktif, reaktan semakin mudah untuk masuk. OH-nya semakin mudah untuk masuk. Ya. Kalau kita ulangi kembali, ada yang masih ingat nggak? Makna katalis itu apa? Untuk mempercepat reaksi, Bu. Tanpa Bagaimana cara harus bereaksi. mempercepat reaksi tanpa dia ikut bereaksi gitu? Benar, misalnya. Tapi kalau dalam seperti ini dia ikut bereaksi nggak? Gimana, Pak? Kalau seperti ini, dia ikut bereaksi nggak? Dia mempengaruhi reaksi kan? Dia ikut bereaksi dong. Karena dia merubah, dia memberikan H. Dia ikut bereaksi dong berarti dong. Iya nggak? Siapa ya jadi sasaran saya hari ini? Yang belum pernah kena itu siapa? Yang Yasmin deh. Yasmin ada nggak? Ini muncul Yasmin sama Nadia. Nadia ada, Nadia Putri Zahra. Ada, Pak. Oke. Saya menggunakan analogi sederhana. Sekali lagi ini hanya analogi digunakan untuk mempermudah pemahaman. Dalam suatu hubungan, katalis itu sebagai siapa kira-kira? Dalam suatu hubungan. Bingung ya? Gini. Katakanlah sekali lagi. Misal saya single. Kemudian saya lihat Yasmin. Saya mau ngedeketin Yasmin. Kuliah apa? Apa? Sebentar ya. Hah? Keren. Hah? Hah? Kayak ke rumah kan gue zakat. Aku ini zakat sumpah. Hah? Lagi ngan logika aneh-aneh, kalau warung kiri tambah aneh kok.
Ono undangan aku. Lek. Aku ono undangan. Undangan orang. Ngono kayak Pino kabur bareng aku. Kamu kan di situ, Pino harusnya kamu stay di situ gitu. Bisa lah. Apa Pak untuk Pak? Jangan apa? Oh, tahu Pak. Subhanallah, karo Pak Feris. Karo. Tapi masuk Ceko panas Pak, itu tetep aja anyep toh. Masuk Ceko panas tetep aja anyep toh, like Monsieur Summer. Nah, ini kayak ini. Kita tetep kaduan Pak, aku boleh. Oke, selanjutnya ya. Suara saya agak saya pelan sedikit. Semoga semoga terdengar. Terdengar nggak? Terdengar nggak? Jelas ya. Nah, ini saya misalkan nama saya. Ini saya tetap saya sebenarnya, tapi nama saya adalah Zidan. Misalkan nama saya Zidan. Nah, saya lagi nggak deketin Yasmin nih ceritanya. Katakanlah, nggak deketin Yasmin. Sama konteksnya adalah ini, ini ya adalah adalah suatu sangkar silat. Dia sedang mendekati ini alkohol. Nah, menurut kalian nih, saya itu bisa mendapatkan Yasmin nggak? Kalau dengan kemampuan saya ini, bisa nggak? Menurut kalian? Nanya aja saya ini. Ya, Bisa, semua. Pak, tapi mungkin lama. Kenapa? Kenapa lama, Bang? Game. Kenapa kamu kamu merasa kok saya bisa mendapatkan hati Yasmin itu butuh butuh lama? Berapa bulan deh? Berapa lama deh kira-kira? Berapa lama deh, Game? Menangnya ya Mimare. Mungkin Jauh-jauh. biasanya orang kalau PDKT lebih dari sebulan nggak sih, Pak? Nggak tahu juga sih. Deh, cepet banget sebulan udah jadian. Jangan ya, guys. Jangan ya. Itu contoh yang buruk. Ya Mima, jangan ditiru. Ya. Angel. Kasih tahu ya Mima ya, Angel. Ya. Kalau belum kenal orang, minimal 6 bulan atau setahun, ya mau jadian. Saya kasih tahu dulu. Nah, contoh nih.
Ini berandai-andai aja. Terlepas dari apa yang saya tadi pejangkan. Katakanlah Nadia itu adalah teman baiknya Yasmin. Nah, ketika ketika saya Zidan untuk mendapatkan Yasmin itu butuh waktu kira-kira 6 bulan sampai 12 bulan. Ya. Tapi ketika saya Zidan, nama saya Zidan ya, sekali lagi. Saya Zidan kenal dengan Nadia, dan Nadia ini kenal baik dengan Yasmin, dan Nadia tahu ya kesukaan dari Yasmin seperti apa. Proses yang 6 sampai 12 bulan itu mungkin tidak makan 6 sampai 12 bulan. Yang akan selesai dari 3 bulan mungkin, ya 3 sampai 6 bulan. Sama seperti konteksnya seperti ini. Ya, orang di sini. Risau. Sama seperti ini tadi. Ya, ini adalah asam karboksilat mau bereaksi dengan metanol. Ini adalah Nadia. Nadia tugasnya adalah apa? Oke, katakanlah ini kan yang menyerang nih. Yang menyerang kan ini. Jadi ini adalah saya Zidan. Dan lagi ya, saya adalah Zidan, bukan Pak Lutfi. Ya. Saya adalah Zidan. Saya mau saya mau menyerang Yasmin. Nah, ternyata ketika dengan bantuannya Nadia ini ngompor-ngompori Yasmin. Itu loh baik, bla 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 bla. Nah, jadinya itu apa? Apa yang terjadi? Dia menjadi semakin reaktif. Dengan cara apa? Dia memberikan proton, memberikan H ini, sehingga C-nya itu menjadi reaktif. Nah, untuk saya masuk ke sini itu akan semakin besar chance-nya. Proses katalisis seperti itu. Ya. Nah, apakah artinya katalis itu dia itu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi? Jawabannya sebenarnya dia ikut bereaksi. Cuman bentuk akhirnya akan kembali ke semula lagi. Ya, sehingga definisinya disederhanakan dengan tanpa ikut bereaksi. Padahal dia ikut bereaksi. Nggak mungkin dong Nadia itu nyomblangin saya, saya Zidan ya, nyomblangin saya kepada Yasmin tanpa dia ngomporin Yasmin, gitu, tanpa dia mempengaruhi, kan tetap aja dipengaruhi. Cuman, ya, saya nggak jadian juga dong dengan Nadia dong. Kalau saya jadian juga salah dong. Padahal niatnya adalah nyomblangin. Jadi seperti itu. Jadi ini Nadia tetap sendiri ya, tetap sendiri ya. Nah, jadi seperti itu. Konsepnya harus seperti itu. Nanti reaksi lengkapnya silakan nanti dilihat sendiri. Oke? Ya, konsepnya seperti itu. Tapi proses proses protonasi itu intinya adalah membantu proses reaksi. Dengan nanti terbentuk intermediate seperti ini. Intermediate seperti ini nanti akan melepaskan salah satunya dengan membentuk H2O. Ya, loss of H2O. Gitu ya. Nah, ini yang masalah. Ester ini bisa dihidrolisis dengan air. Sehingga ada kemungkinan bahwa ester yang terbentuk ini ketika dia bertemu dengan air, ya, dia akan kembali lagi menjadi suatu karboksilat. Ya, maka seperti itu. Karena bisa dihidrolisis sehingga reaksi ini kadang bolak-balik. Maka bagaimana caranya kita mempertahankan supaya produk akhirnya tetap ester? Ya. Jadi nanti silakan dibaca lagi hal-hal yang mengaruhi proses reaksi. Kenapa metode reaksinya nggak jadi? Nah, ada kemungkinan dia dikarenakan karena ini proses reaksinya kurang lama, dia sudah membentuk membentuk sudah ada bau metil salisilat, tapi kok dia tidak membentuk metil salisilat. Setelah dicek kok nggak jadi metil salisilat. Berarti dia terhidrolisis kembali menjadi asam karboksilat. Apalagi disimpan lama, apalagi sisa airnya masih tersisa. Contoh proses pemisahannya itu tidak memisah sempurna sehingga masih ada massa air yang masuk dalam dalam eh, sampel yang kalian simpan. Sehingga sisa air itu bisa menghidrolisis. Sehingga nanti membentuknya dua ini, karboksilat dengan alkohol. Gitu ya. Nah, contoh nih ester nih. Ester bisa jadi apa lagi? Ester kalau direaksikan dengan suatu amonia seperti ini, NH3,
dia bisa membentuk reaksi membentuk amida. Tergantung amonianya, nanti amina primer, sekunder, atau tersier. Gitu ya. Ini kalau semuanya hidrolisis. Nah, yang hidrolisis itu bisa juga dikatalisis dengan menggunakan asam gitu. Ya, dikatalisis, ya, apalagi biasanya masih ada sisa asam di sana. Kalau semuanya kalian berusaha mereaksikan, masih ada sisa asam, ya proses pencuciannya nggak selesai, tidak menggunakan natrium bikarbonat untuk menetralisir asamnya, sisa asamnya masih ada, H2O-nya nggak hilang, maka produknya ya akan kembali menjadi karboksilat seperti ini. Ya. Kegagalan tuh bisa dihubungkan karena ini, gitu ya. Jadi nanti pada saat project hati-hati. Nah, tapi ini hidrolisis secara umum. Ya, di di eh, diinisiasi oleh suatu bahasa. Ya, bahasa gitu, dan berkat ini iya dan seperti ini. Nah, kalau ekstern, kemarin kan saya bahas asid asid klorida itu dari klorida asam itu bisa jadi apa saja, bisa jadi semuanya. Ya, anhidra asetat bisa jadi apa? Bisa jadi semuanya, kecuali jadi asid klorida gitu. Ya. Nah, ini contoh. Ini ini kalau ester itu bisa jadi apa kayak gitu. Kalau dia dihidrolisis seperti ini, maka dia bisa membentuk suatu asam karboksilat. Itu yang pertama. Oh iya, nggak ada. Ya, kalau kita lihat ini, dihidrolisis menjadi karboksilat, direaksikan dengan amin, suatu amonia, jadi amida. Ini nggak bisa, ini nggak bisa. Ya, nanti kita akan bahas ini amida, itu hanya bisa jadi suatu karboksilat. Gitu, ya. Reaksinya seperti apa? Ada dua. Satu hidrolisis, yang kedua adalah mereaksikan dengan amonia. Ya, ini harusnya saya berikan kemarin, substitusi asil nukleofilik. Itu diinisiasi nukleofil dia masuk menggantikan Z. Gitu. Gimana caranya tadi sudah saya jelaskan. Prinsipnya nukleofil masuk, jadi ini naik, kemudian ini turun, O-nya turun, sehingga Z-nya keluar. Juga produknya adalah menjadi seperti ini. Ya. Nah, nukleofil bisa jadi apa saja, oksigen nukleofil atau nukleofil. Ya. OH- A2O, eh, alkoksida, atau ini, asetil. Amina, amina, eh, amonia, ya ini amina primer, amina sekunder. Nah, hingga nanti kalau seperti ini, kan gampang nih. Ya, OH- kan ini kan, jika dia tinggal menggantikan di sini, menjadi karboksilat. Ya, yang ini kan ester. Jadi ester itu kalau semuanya dia ketemu amonia, bentuknya menjadi apa? Ya, bentuknya menjadi ini diganti dengan ini. Nah, determine whether each nucleophile acid solution likely occur. Jadi tabel yang tadi itu saya tunjukkan itu penting untuk dipahami. Ini jadi ini mungkin apa enggak? Ini jadi ini mungkin atau enggak? Yang ini kan enggak mungkin. Karena amina hanya bisa berubah, eh, ya karena amida hanya bisa berubah menjadi suatu karboksilat. Ini kan rigida ya. Kalau kalau asid klorida asam berubah menjadi ester itu mungkin. Hmm. Dikata bahasaan itu tadi. Hmm. Ini harusnya dari yang menggantikan soal ini metil
ini alkohol. Oh ini takbir tugas. Bukan, ini tugas ya. Kalau tugas ya. Nanti silakan dikatakan. Ini karboksilat bertemu dengan metanol, berubah jadi ester, ester reaksi Fischer. Ya, jadi sudah paham. Nanti silakan di-ranking. Ya, increasing reactivity. Selesai saya kemarin tugas-tugasnya. Saya akan masukkan di pertemuan ke-9. Ya, loh. Oh, ini sudah mentok ini. Coba di sini ada pertanyaan? Lah, kok cuma 2 tugas? Dikit dong. Yang amida banyak nggak ya? Oh, ada banyak. Sip. Ada pertanyaan? Pukul 12 hingga pukul 18 saya ada waktu sampai jam 1. Saya teruskan. Sekarang kita masuk di amida. Prinsipnya sama. Amida, Z-nya tinggal diganti dengan suatu amin. Ya, ini primer, sekunder, tersier. Ya, tergantung R-nya, tergantung reaktannya. Nah, ini yang unik. Pernah dengar beta laktam nggak? Pernah dengar beta laktam nggak? Atau pernah dengar nggak? Karena Iya, apa itu, Michelle? Kayaknya ada di antibiotik. Ya, antibiotik khususnya benar sekali golongan penisilin. Ya, penicillin amoxicillin. Ya, penisilin. Penanda utamanya selalu ada ini, ya, beta laktam. Ya, kenapa dibilang beta laktam? Karena cincin ini adalah cincin laktam. Kalau ini tadi O, namanya cincin lakton. Ya, kalau gini, ini O, ini cincin lakton. Ya, alfa, beta, gamma, gamma lakton. Nah, ini adalah cincin beta laktam. Cincin yang ada di dalam penisilin. Ya. Kalau ini gamma laktam. Ya, untuk mengetahui kenapa yang ini disebut dengan beta laktam, betanya di bagian mana? Nah, karena karbon bagian beta itu yang dia menyambung jadi cincin. Lihat, ini masih sama, ini masih sama, ini masih sama. Nggak saya bahas. Ya, nggak perlu saya bahas ya, daripada ngulang-ngulang. Reactivity jelas amida itu yang paling stabil, sehingga dia yang paling tidak reaktif, paling susah untuk bereaksi. Sehingga produk yang bisa muncul hanya suatu oksidat seperti ini. Ya, kalau ini secara penamaan, ya ini kan asetat ya, asetat. Maka di sini disebut dengan asetamida. Ya, ini benzoil, ini benzoil. Jadi kalau ada amida dibilang benzamida. Nah ini yang kompleks 2-metil siklopentan karboksamida. Ya, kalau seumpamanya tadi itu COR karboksilat kayak gitu. CONH itu dibilang karboksamida. For secondary amide, name the alkyl groups or groups bonded to an atom of the amide. Use N preceding the name of the alkyl group to show that it is bonded to an atom. This become the first part of the name. Ya, yang pertama adalah ini kan gugus alkyl. Ya, jangan lupa menggunakan prefix N. Ya, ya, N ini ada 2 maka N-etil.
Hmm. Nah, kalau amida tambahkan prefix D kalau kalau tersier. Karena ada dua. Ya, dan jangan lupa ini. Contohnya kayak gimana? Kita lihat. Ya, ini kan etil tadi, saya bilang. N-etil. Ya, ini N-nya dua kali. N dimetil. Kenapa N itu disebut secara khusus? Karena N itu tidak masuk dalam nomor. Beda dengan karbon. Karbon kan ada penomorannya. Ya, dua, satu, dua, tiga, empat itu kan penomoran untuk karbon. Kalau N, ditulis N. Sama seperti ini adalah N-etil atau NN-dimetil. Nah, terus yang lain gimana Pak cara namanya? Ini kan ini kan C-nya satu. Secara trivia namanya adalah formamida. Ya, N-etil formamida. Kalau ini ada benzoil, benzamida. Meskipun ini ada campuran nama trivia ini. Dan nama Mayopek. Ini tadi ya. Loh, kok ini ester? Ya, ini rapton. Kan, amida. Enggak ada nih. Ya, saya salah menempelkan yang amida. Belum ada ya yang interesting amida. Nanti saya tambahkan. Cuman senyawa organik khususnya adalah obat itu sering kali dalam bentuk amida. Nah, reaksinya seperti apa? Nah, ini pembahasan terakhir. Maka dia dihidrolisis. Ya, hidrolisis dengan asam. Jadi karboksilat dengan basa jadi yang karbonium. Ya. Nah, contoh in acid, amine byproduct is protonated as ammonium ion. Whereas in base, a neutral amina is formed. Gitu. Ammonium ion. Kemudian hanya ini berbentuk menjadi ammonium ion. Ini bentuknya jadi netral ion. Ya, bukan masalah yang masalah ini. Kalau ini karboksilat. Ini fokusnya pada amin. Ini. Amida hydrolysis acid base form carboxylic acid or carboxylate anion. Ya. Maka byproductnya hanya satu kalau amina tidak mungkin dan tidak bukan pasti adalah karboksilat. Ya. OH masuk, NH mau lepas, O-nya kembali, ya. Jadi bentuk seperti ini. Ya. Cuman NH-nya karena dia tidak stabil, dia mengambil hanya. Sehingga bentuknya lebih cenderung bentuknya adalah karboksilat anion. Dengan aminanya amonium netral. Ya, sudah. Ya, cara berbagi cuma satu, maka itu yang bisa saya bahas. Nanti ini isinya tugas semua. Biopek, ini, 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 ini. Sesuai dengan janji saya. Oke, ada pertanyaan? Cepat ya materi hari ini. Karena prinsipnya sudah saya berikan sebelumnya tadi. Silakan, kalau ada pertanyaan. Minggu depan kita bahas amin. Nah, dengan pertemuan ini jadi satu, cuman karena terlalu banyak saya pisah menjadi dua. Ada pertanyaan?
Tidak ada? Waktunya masih banyak. Saya belum start presensi. Saya satu ada presensi. Sambil nunggu, barangkali ada pertanyaan. Hmm, 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 hmm. Nih, masih absennya nggak bisa sembarangan. Jam berapa? Jam berapa? Ardisa? Tadi 11.10 sampai Sampai jam 12.55. 12.55 Bapak. 12.55. Buat das presensi 12.55. Dan timbang. Lagi kelas, Ben? Kelas nggak? Oh, dia aja. Presentasi. Hmm? Marah lah, Fit. Masih banyak yang belum datang. Hmm, 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 hmm. Hmm, hmm, hmm. Oke. Hmm. Kalian pernah UTBK kan ya? UTBK tuh ramai nggak sih? Jalanannya di, kalau yang di Malang, kalau yang di UB kemarin, kalau keluar dari proses ujian tuh ramai nggak? Saya di kampus sih, tapi saya nggak berani nunggu keramaian untuk pulang. Jadi saya pulang sebelum. Ramai nggak sih? Ada yang pernah UTBK di UB nggak? Lumayan ramai Pak. Ramainya tuh segimana? Sampai macet nggak? Nggak sampai macet sih Pak. Nggak separah ospek kan ya, tapi ya. Kalau ospek kan macet banget tuh. Nah iya Pak. Ini kemarin saya buru-buru pulang jam 4 itu. Habis praktikum tuh loh. Hmm. Terus ketemu Elias saya kemarin. Buru-buru pulang saya. Saya nggak bisa pulang nanti kalau saya. Hmm, hmm, hmm. Ya, yang sudah selesai presensinya kelas B sama D bisa langsung presensi. Salah. Sudah ya.
Sekarang 12.32. Ya, masih ada waktu. Kita berapa menit nih? 23 menit. Masih lama loh. Materinya sebenarnya nggak banyak. Itu yang saya sampaikan tadi loh. Ini Mohon izin Bapak, untuk teman-teman kelas A ada beberapa yang Gapura dan Siamnya error Bapak, tidak bisa dibuka jadi tidak bisa melakukan absensi dan presensi Bapak. cobain adalah absen kan di sini. Untuk kelas B juga begitu, Pak. Mohon maaf Pak, yang kelas C juga gapuranya banyak yang masih error. Itu satu-satu dong. Ya, dengan keroyokan. Ya, coba dulu. Semuanya dicoba dulu. Masih error gimana? Buat yang Gapura sama Siam teman-teman kelas A itu kalau Gapura dia buffering terus Bapak, loading terus jadi nggak muncul presensinya. Terus yang di Oke, Siam juga Siamnya nggak bisa dibuka jadi kayak ngedown gitu Bapak. Cuman bisa di beberapa device tertentu. coba. Sebagai dapur aku sih, masuk dapuran error. Nomor saya. Ya, masa bisa absen manual. Ini 3 kelas ini lama dong kalau saya absen satu-satu. Ya, oke. Kita mulai dari kelas B. Tes, 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 tes. Rachel ada kan ya? Hadir Pak. Rachel. Oh, suaranya Rachel tuh kayak gini kayaknya. Nailah. Hadir Bapak. Oke. Tini. Hadir Pak. Alicia. Hadir Bapak. Erlin. Hadir Pak. Amalia. Hadir Pak. Di sih. Ada. Haidar Nabila Seri. Hadir, Pak. Banyak alasan gitu loh. Vin. Keluar dari kelas saya gitu loh, Vin. Naswa, Naila. Naswa ada nggak? Hadir Pak. Alwan, Alwan. Hadir, Pak. Alwan ini. Ini percaya ya. Safira ada nggak? Hadir Pak. Hilda ngomong. Trisna. Tris. Hadir Pak. Tris. Suaranya mendal. Artisa. Salah. Azahra, Wisnu, Fitrina. Hadir, Bapak. Keisha, Tiandra, Situmorang. Hadir Bapak. Kalista, Febrianti. Hadir Bapak. Wah, kere. Ya, tak simpan dulu ya. Kadang-kadang nanti update lagi. Kalau yang satu ya sudah, Rek. Dipancet aja. Izin Kalista. Pak. Ya, Cel. Mi Celin. Izin. Para kerumun, Dok. Udah pedat. Sudah terdengar belum Pak? Oke. Apa? Udah pedat. Udah pedat meneh. Itu kan Pak yang
saya ketik aja, Pak. Iya sih. Maksudnya misalnya ini apa nih? Ada yang bisa menjelaskan nggak? Pedet-pedet. Kalista ada nggak? Hadir, Bapak. Hanifata Zahro. Hadir, Pak. Medina. Hadir, Pak. Nang dia dok Medina. Med. Apa? Hadir. Nang motor gue. Gak niat kuliah oh. Niat, Pak. Rameza. Hadir, Pak. Sherly. Hadir, Pak. Kabila. Hadir, Pak. Oke. Mati. Kalau chat ya. Kalau chat atau kok misalin. Cel. Loh. Sedikit tangan dong ini. Sedikit tangan sama misalin ya. Talk to my hand Pak gitu. Yang jalan dengan saya. Secara dengan tangan saya Pak. Kurang ajar. Begini, Ntar, Pak, ini langsung izin biar menyampaikan. Apa Hil? Jadi, Michelin bilang gini, bapaknya itu absen yang alpa aja, terus yang udah absen hadir dipanggil lagi apa gimana gitu, Pak? Dari ruang samu piye? Mereka tak piye tau, Dok? Kan yang tak panggil kan yang tertulis alfa aja, biar nggak lama gitu loh. Saya percaya aja dengan kalian yang sudah absen. Kalau saya absen satu-satu mau paman. Gitu ya. Sudah. Masalahnya apa, Michelle? Nah, suwi mengetik ya. Cina D? Hadir, Pak. Oke, Ucang. Hadir, Nabila, Bapak. Nata. Salah. Nadinda Syahrani Fikri. Hadir, Bapak. Zalfa Naifah Jannah. Hadir, Pak. Percaya ya, salah ada ibu. Kesel lah kalau absen sisi. Nur Rahmah. Hadir, Bapak. Wah, buruk mendok. Apa mendok? Yang bengkel apa biaya? Azahra, Nisa, Miftah, Janati. Hadir, Bapak. Naurah, Sania. Naurah, Sania, Rafi. Oke. Last call. Naurah, Sania, Rafi, Pak. Tidak ada. Ya Allah. Nadia, Mailan, Putri. Saputri. Hadir, Bapak. Selvi. Hadir, Pak. Najla. Hadir, Pak. Permisi Pak, untuk Sania tadi dia udah jawab hadir, tapi kayaknya mic-nya lagi trouble deh Pak. Saya nunggu dia masuk aja dulu. Ya. Ananda Syaputra, Nando. Injile, itu Nando ya. Hadir. Nando. Daskia Atikah. Hadir, Pak. Asti. Asti anak dah, Dok. Kawan aku KPI. Asti anak berah? Ti? Hadir, Bapak. Ti anak. Meka. Meka ada nggak? Hadir, Pak. Felicia Zahra. Aduh, mana suka kan aku tuh. Hadir, Pak. Hadir. Bola nggak ada. Oh, oke. Yud, Yuda.
Hadir, Pak. Oke, Yuda hadir. Siva, Siva nanti. Hmm, mencurigakan. Siva Nasib. Last call. Siva Nasib. Tidak terjawab. Diva Nurlailia. Hadir Bapak. Oke. Jadi pada nih motor ini di sih kalian tuh. Pada di Pak pada di ngomong. Lutfi, Ya Vel. saya hadir, Yo. Felis. Nomor Felis hadir, Pak. delok apa tadi ya? Kelas C, Pak. Ya Allah. Ini buat sawang nomor tuh, Nduk. Kita orang di HP soalnya gak kita orangnya. Gede nopo. Iki loh satu daring loh. Di sawang kan. Oh iya, Pak. Terima kasih. Di sawang sih satu ngomong. Ya. Amirah Arimah Zuhairo Aska. Hadir, Pak. Waduh, 10 MIPA 2. Siapa Hadir, ini? Pak. Maaf, Pak. Belum rename. Kamu lagi nyamar di sekolahnya adikmu ya? Ngomong apa? Ngomong apa, Pak? Hah? Tadi yang belum ano. Tahu mau? Naurah bi. Pak. Syifa hadir, Pak. Kemana aja, Nduk? Sakit. Syifa hadir, Pak. Siva kemana aja? Sakit. Kayak nggak bersemangat kuliah beberapa hari ini. Kenapa, Siva? Tuh, Oke lah. Naurah ada nggak? Pak Simon lagi. Naura ada, Pak. Cuman mic-nya lagi bermasalah. Dikit dan orang. Ayo, lah. Ngomong ke tangan kita. Apa gak ngomong, Dok? Ngomong aja. Lagi ngomong nggak, Ulfi? Oke, Pak. Oh, iya, oke. Kelas terakhir sudah absen semua. Saya nggak absen. Bismillah absen semua. Dan, aduh, Grace. Hadir, Pak. Grace ada. Mutia Alfa. Hadir Pak. Bisa ada. Raisa. Hadir, Pak. Raisa ada. Naura Amalia. Hadir, Pak. Tuh, ya Allah. Ini pada kemana? Kenapa sih? Ini kelas saya aja lah. Jel, ini pada kenapa, Jel? Gak ada yang bisa absen. Iya, begitu, Pak. Seperti yang tadi sudah disampaikan, Gapura dan Siamnya pada error, Bapak. Goroh. Kamu ngerti goroh nggak, Jel? Enggak, Bapak. Jessica ada ya? Oh, nol lah. Biar udah. Nanti Valia kita. Hadir, Pak. Saidatu. Hadir Bapak. Mana? Saidatu. Cek dulu. Hadir Pak. Arya Kusuma Dewi. Hadir Bapak. Rasida. Hadir, Pak. Kalau nggak bisa absen, minta tolong gengmu itu loh. Circle ring satumu itu loh, Rasida. Gimana, Pak? Terus absen. Nggak jadi deh. Emil. Emil. Hadir, Pak. Tania. Tania. Hadir Tania. Pak.
Hadir, Pak. Iya Sania. Sudah saya ganti. Nora Gina, Hadir, Pak. Ryan. Dinara Arcadia Alaudin. Hadir, Pak. Oke, sudah. Nah, saya percaya saja kalau sudah ada di sini. Oke, ya. Udah lama kayak gitu masih ada waktu nih. Waktunya tinggal 8 menit. Ada pertanyaan nggak? Adakah pertanyaan yang ingin disampaikan? Maaf Pak, izin bertanya yang Silakan. tentang amida tadi, Hmm. reaksinya Amida kenapa? yang tadi itu NH2-nya bisa digantiin sama OH. Kan bukannya NH2 itu dia bukan living group yang baik. Benar. Nah, makanya reaksi yang namanya hidrolisis, pemutusan. Jadi dia konteksnya itu bukan menggantikan tapi pemutusan. Ya. Hidrolisis kan pemutusan. Jadi prinsipnya sama. Kayak ester, itu kan ester kan sebenarnya dia tidak kalau dibandingkan dengan kalau dipecah nih, dia kan dipecah menjadi suatu karboksil dan alkohol. Secara prinsip kan seharusnya dia kan berubah ya menjadi yang lebih lebih karena dia kan harusnya lebih stabil kayak gitu. Tapi kenapa dia berubah menjadi sesuatu yang itu tidak lebih stabil? Karena prinsipnya adalah lisis atau pemecahan. Sama seperti yang kemarin di andritida itu kan konsepnya pemecahan. Nah, hidrolisis itu adalah sesuai dengan namanya, maka produk akhirnya adalah sesuai dengan namanya dia hidrolisis. Lisis yang disebutkan oleh hidro itu air. Ya, air ini menghidrolisisnya seperti apa? Nah, dia berusaha memecah gitu. Ya. Diinisiasi atau dibantu dengan apa? Bisa dibantu dengan basa ataupun asam. Nah, konteks ini adalah kalau dia dibantu asam, maka menjadi karboksilat seperti ini. Ya. Apakah menjadi sesuatu yang stabil itu berarti dia tidak akan bisa berubah? Masih bisa. Gitu. Prinsipnya kalau hidrolisis itu semuanya ada. Pada karboksilat ada, pada ester ada, pada andritida asetat ada. Karena prinsipnya adalah dia dipecah menjadi dua. Konsepnya ini mecah menjadi dua antara dua entitas. Satu entitas dari asetilnya, dua entitas dari aminanya. Sehingga pemecahan ini membentuknya dari H2O. Jadi prinsipnya sebenarnya konsepnya seolah-olah seperti menggantikan. Tapi ini sebenarnya proses pemecahan gitu. Bedanya apa? Ya, bedanya apa? Nanti deh juga saya tunjukkan. Kalau saya punya ilustrasi yang bisa tunjukkan bedanya lisis sama substitusi gitu. Tapi prinsipnya tetap substitusi kalau ini. Prinsipnya sama-sama substitusi, ya. Cuman bagaimana kenapa ini bisa digantikan nanti saya tunjukkan kalau saya punya gambarnya, ilustrasinya. Akan lebih gampang kalau semuanya saya gambarkan dengan ilustrasi. Nanti saya ditagih ya, Naura ya. Oke, baik Pak. Terima kasih. Oke, ada pertanyaan lagi? Pertanyaan bagus. Terima kasih. Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, saya sekian terima kasih. Ya, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya semuanya. Selamat melanjutkan aktivitas. Saya beri sekian. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam.